Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mukhlisin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kajian puasa kita, dan kita masuk kepada halaman 340 dari buku Daras Fikih Bab Ibadah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang kafarah karena iftar atau berbuka pada puasa qadha Ramadan. Sekarang kita masuk kepada pembahasan yang kedua dari masalah kafarah, yaitu kafarah yang ditunda atau kafarah takhir. A. Menjadi wajibnya kafarah dan hal-hal yang berkenaan dengannya. Seseorang yang tidak melakukan puasa pada bulan suci Ramadan karena suatu halangan dan dia tidak mengqadha puasanya hingga tiba Ramadan berikutnya karena meremehkannya dan tanpa adanya alasan syar'i, maka selain dia tetap wajib mengqadha puasanya, dia juga wajib membayar kafarah untuk tiap-tiap harinya. Ini masalah kafarah seseorang yang tidak mengqadha puasa Ramadan karena meremehkan, karena malas, dan tidak ada halangan yang syar'i, tidak sakit, sampai tiba Ramadan berikutnya, maka terkena kafarah. Tetapi bila seseorang mengakhirkan qadha puasa Ramadannya karena halangan menerus, itu halangan yang terus menerus, tidak berhenti, yang menjadi penghalang baginya untuk berpuasa. Seperti misalnya ia melakukan perjalanan, melakukan safar terus menerus hingga tiba Ramadan berikutnya, maka cukup baginya untuk melaksanakan qadha puasa yang telah ia tinggalkan, dan tidak ada kewajiban baginya untuk membayar kafarah. Kenapa? Karena ada halangan yang terus-menerus seperti safar, ya, bepergian. Meskipun ihtiyat mustahabnya untuk menggabung keduanya, yaitu mengqadha puasanya juga dan juga membayar kafarah. Ini disunatkan atau ihtiyat mustahab, ya. Tapi kalau halangannya sakit bagaimana? Nanti akan dijelaskan berikutnya. Sedangkan untuk orang-orang yang menderita suatu penyakit, yaitu yang terus-menerus hingga tiba Ramadan berikutnya, akan terdapat penjelasan lebih lanjut nantinya. Catatan pada halaman 341. Kafarah karena menunda qadha puasa hingga tiba Ramadan tahun berikutnya tetap tidak bisa gugur, meskipun hal itu terjadi karena ketidaktahuan seseorang akan menjadi wajibnya kafarah tersebut. Jadi tentang kafarah qadha Ramadan ini yang ditunda sampai Ramadan berikutnya karena tidak ada halangan, akan terkena pada seseorang baik dia tahu maupun tidak tahu. Dia tahu itu terkena kafarah ataupun dia tidak tahu tentang bahwa dia terkena kafarah kalau menunda sampai tiba Ramadan berikutnya. Tetap terkena kafarah tahu ataupun tidak tahu. Karena itu, bila seseorang mengakhirkan qadha puasanya hingga sebelum bulan Ramadan tahun berikutnya atau hingga tiba bulan Ramadan berikutnya karena ketidaktahuannya terhadap kewajiban untuk melakukan qadha puasa,
maka untuk tiap-tiap harinya dia wajib membayar kafarah takhir. Kafarah menunda qadha puasa Ramadan. Kafarah takhir atau menunda qadha puasa bulan suci Ramadan meskipun ditunda hingga sekian tahun hanya wajib dilakukan satu kali saja. Artinya sekalipun dia menundanya bertahun-tahun ya dengan sengaja, tapi kafarnya tetap hanya satu kali, tidak berlipat ganda. Dengan berlalunya beberapa tahun tidak akan bisa menggandakannya. Karena itu, bila seseorang menunda qadha puasa bulan suci Ramadan hingga beberapa tahun, maka dia harus mengqadhanya dan untuk tiap-tiap harinya membayarkan satu kafarah takhir, ya tetap hanya satu kafarah, tidak berlipat ganda. Nah, kafarah takhir ini berapa banyak harus dibayar atau dikeluarkan? Kita perhatikan penjelasan berikut ini. B. Ukuran kafarah. Ukuran kafarah takhir atau menunda qadha Ramadan hingga tiba Ramadan berikutnya adalah sejumlah 1 mud makanan yang harus diberikan kepada fakir miskin. 1 mud berapa banyak? 1 mud ialah 750 gram makanan, yakni 1 kilo kurang seperempat, baik berupa beras atau berupa gandum atau terigu atau yang lainnya. Yang penting berupa makanan sebanyak 750 gram, 1 kilo kurang seperempat. Catatan: seseorang yang untuk setiap harinya harus memberikan 1 mud makanan, maka dia bisa memberikan kafarah beberapa harinya kepada 1 orang fakir. Jadi kalau misalnya seseorang tidak mengqadha puasa Ramadan sampai tiba Ramadan berikutnya sebanyak 1 minggu, 7 hari misalnya. Berarti 7 hari yaitu 7 mud dikalikan 750 gram. Nah, kemudian diberikan beras atau makanan yang lain dan boleh diberikan hanya kepada 1 orang fakir miskin. Baru juga kepada beberapa orang. Ya, jadi tidak mesti tidak wajib kepada 7 orang, tapi boleh kepada 1 orang. Ya. Demikianlah penjelasan tentang kafarah takhir. Nanti kita akan masuk pada masalah fidyah. Jadi memberikan makanan berupa beras, gandum, dan yang lainnya karena iftar, karena berbuka puasa, itu ada yang bersifat kafarah, ada yang berupa fidyah. Kafarah ada yang iftar atau buka puasa karena sengaja, itu membatalkan puasa dengan sengaja, baik karena makan atau misalnya menenggelamkan kepalanya seluruhnya ke dalam air, ataupun kafarah karena mengakhirkan atau menunda qadha puasa Ramadan hingga tiba Ramadan pada tahun berikutnya. Itu masalah kafarah yang sudah kita lewati, dan sudah saya jelaskan. Kemudian yang kedua adalah masalah fidyah, yaitu memberikan makanan karena tidak puasa, tapi namanya fidyah. Fidyah ini berlaku untuk orang-orang tertentu dan insya Allah kita akan jelaskan pada kajian yang berikutnya dan juga perlu untuk kita pahami dan kita perhatikan. Sampai di sini dulu penjelasan tentang masalah kafarah dan ukurannya, dan insya Allah pada kajian berikutnya kita masuk pada pembahasan ketiga, itu fidyah. Sekian saja, mohon dikoreksi dan diperbaiki jika ada kesalahan, dan mohon doa antum selalu. Saya akhiri, walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.